Pemirsa dan warganet di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam program berita SHTV. Bersama saya Putria Rompas. Kembali kami hadirkan sejumlah berita penting untuk Anda. Dan langsung saja kita ikuti berita pertama. Di Hari Bayangkara ke-75 ini, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe memberikan apresiasi kepada Polda Sulawesi Utara atas keberhasilannya dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama keberhasilan menekan penyebaran COVID-19. Menurut Oli Dondo Kambe, saat ini Sulawesi Utara termasuk salah satu dari 10 daerah di Indonesia yang terendah angka penyebaran COVID-19. Demikian ditegaskan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe seusai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Bayangkara pada 1 Juli 2021 di Markas Polda Sulawesi Utara. Menurut Dondo Kambe, Polda Sulawesi Utara berhasil menekan angka penyebaran COVID-19 melalui pengamanan dan penertiban yang dilakukan. Karena itu pihaknya sangat mengapresiasi terhadap Polda Sulawesi Utara di HUT Bayangkara ini. Kesuksesan Polda di Sulawesi Utara tentunya kita memberikan apresiasi di pada hari ulang tahun yang ke-75 ini. Karena indikator tadi saya katakan keamanan kita ini baik, penanganan COVID baik, sehingga ekonomi di Sulawesi Utara salah satu 10 provinsi yang menyumbangkan positif pertumbuhan ekonominya. Ini salah satu indikator aja yang bisa kita lihat yang benar-benar kerjasama Polda di Sulawesi Utara dan pemerintah berjalan sinergitas yang sama sesuai dengan slogan Pak Kapolri, presisi, ya. Selain itu, menjawab pertanyaan wartawan soal pencegahan angka penyebaran COVID-19 masuk di Sulawesi Utara, Gubernur Oli Dondo Kambe menambahkan pihaknya sudah menginstruksikan agar para pelancong dan turis domestik yang masuk ke Sulawesi Utara seperti di Bandara Internasional Samratulangi untuk dapat melakukan swab dan rapid test. Tim Liputan SHTV melaporkan. Sementara Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Nana Sujana saat dimintai keterangan di Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75 ini, mengatakan menyukuri karena bisa melaksanakan kegiatan hingga puncak acara pada 1 Juli 2021, seperti kegiatan pencucian pataka, ziarah ke makam pahlawan, dan melaksanakan upacara puncak. Selain itu di HUT Bayangkara ini, Kapolda juga menyampaikan bahwa Sulawesi Utara kini merupakan salah satu dari 5 daerah di Indonesia yang terendah penyebaran angka COVID-19. Berikut keterangan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Nana Sujana kepada wartawan termasuk kepada jurnalis SHTV Valentin Vina Amalia. Kami tentunya mensyukuri ya atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha. Yang pertama, rangkaian seluruh kegiatan terkait dengan Hari Ulang Tahun Bayangkara ini berjalan dengan baik. Tadi kami sampaikan, jadi yang sifatnya protokoler dalam hal ini pencucian pataka, kemudian ziarah di TMP dan tabur bunga, dan yang puncaknya tadi sudah kita laksanakan yaitu adalah upacara. Ya sampai saat ini untuk masalah COVID di kita ya di Sulawesi Utara ini, Sulawesi Utara menempati urutan 5 besar daerah yang penambahan COVID-nya paling rendah. Bupati Kabupaten Bolang Mongondo, Yasti Suprejo menegaskan pihaknya mengapresiasi langkah Polda Sulawesi Utara dalam melaksanakan penertiban dan keamanan dalam memerangi penyebaran COVID-19. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bolaang Mongondo, Yasti Suprejo, seusai menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-75 Bayangkara di Mapolda Sulawesi Utara Kamis pagi. Menurut Yasti, di HUT Bayangkara kali ini, pihaknya mengapresiasi keberhasilan kepolisian dalam memelihara, menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19. Sebagai pimpinan daerah, hari ini kami betul-betul merasakan bahwa sinergitas antara polisi dan Forkompinda, terutama dengan pimpinan daerah, betul-betul terjalin dengan baik. Dan kami senantiasa melakukan komunikasi dalam hal baik itu tingkat keamanan maupun sekarang ini
pencegahan penyebaran COVID-19 di kabupaten kita. Kami dan jajaran Forkominda, ya, utamanya kepolisian, kita sosialisasikan benar-benar terkait dengan 5M untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bola Mongondo. Dan terbukti, alhamdulillah hari ini Bola Mongondo masih zona hijau dan insya Allah akan zona hijau terus-terus. Dan mudah-mudahan karena kita semua aware, ya, pemerintah, polisi, Forkompinda aware dengan pandemi ini sehingga kita bisa terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih. Selain mengapresiasi kejajaran Polda Sulawesi Utara, Yasti juga melakukan apresiasi terhadap masyarakat Sulawesi Utara, khususnya masyarakat Bolaang Mongondo yang sangat peduli dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Tim Esa TV melaporkan. Meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun pengoperasian kapal penumpang di Pelabuhan Manado masih berjalan seperti biasa. Setidaknya setiap hari ada 18 hingga 20 kapal perusahaan kapal penumpang yang rutin melakukan perjalanan mengangkut penumpang. Seperti yang dikatakan Moses Karaeng selaku Kepala Syah Bandar Pelabuhan Manado, bahwa dalam situasi pandemi saat ini pengoperasian kapal penumpang masih berjalan normal. Setidaknya ada sekitar 19-20 kapal penumpang yang melakukan operasi. Terkait pencegahan penularan COVID-19 di Pelabuhan Manado, pihaknya telah mengambil langkah agar para penumpang kapal yang masuk ke Pelabuhan Manado untuk dapat diperiksa dan dilakukan swab antigen. Kita melihat pemberitaan ada peningkatan baik secara nasional maupun di Sulawesi Utara, Kota Manado, ada peningkatan kasus COVID-19. Tetapi untuk Pelabuhan Manado sampai dengan hari ini pengoperasian kapal-kapal masih berjalan normal. Seperti biasa bahwa di Pelabuhan Manado ini ada kurang lebih 19-20 armada kapal penumpang yang beroperasi. Dan itu masih terus beroperasi sampai dengan hari ini. Untuk pencegahan dalam kaitan prosedur untuk para penumpang yang berangkat dan yang tiba. Untuk penumpang berangkat maka untuk antar provinsi itu wajib mereka harus melakukan pemeriksaan kesehatan antigen. Jadi rapid test antigen itu wajib dilakukan. Maka tanpa pemeriksaan antigen tersebut para penumpang tidak dilayani untuk membeli tiket. Itu ketika mereka berangkat. Dan untuk kapal yang tiba, maka tim dari tim gabungan di Pelabuhan Manado yang terdiri dari KSOP Manado, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dari Satgas COVID-19 dari TNI AL, kemudian dari Polsek KP3, itu kami bersama-sama melakukan pemeriksaan. Moses juga berharap untuk setiap pengunjung yang masuk Pelabuhan Manado agar wajib menggunakan masker, mengukur suhu tubuh, dan mencuci tangan. Sylvia Aweraro dan Filipus Wakdomi, jurnalis SHTV. Sejumlah buruh di Pelabuhan Manado mengakui meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun aktivitas bongkar muat barang yang mereka lakukan di pelabuhan masih berjalan lancar. Sejumlah buruh bagasi di Pelabuhan Manado saat ditemui mengatakan saat ini pendapatan mereka di Pelabuhan Manado terjadi penurunan akibat berkurangnya penumpang di musim pandemi ini. Seperti yang diungkapkan salah satu buruh bagasi Pelabuhan Manado, Adi, yang berharap agar pandemi dapat segera berakhir. Terus terang kalau untuk pendapatan itu agak menurun. Karena biar bagaimanapun kan penumpang itu agak kurang yang ke daerah, keluar daerah maupun yang ke sini. Adi juga berharap para penumpang kapal untuk memberikan kesempatan menggunakan jasa mereka agar pendapatan mereka setiap hari dapat terpenuhi.
Sylvia Aweraro dan Filipus Wakdomi, jurnalis SHTV. Para tukang ojek yang biasanya mangkal di Pelabuhan Manado mengakui bahwa pendapatan setiap harinya terjadi penurunan. Yang biasanya 300.000 per hari, kini tinggal 60.000 per hari. Penurunan ini diakibatkan sepinya penumpang yang datang ke Pelabuhan Manado akibat pandemi COVID-19. Ya, pendapatan memang sangat-sangat berubah. Sangat susah sekali sekarang. Ya, kadang-kadang sehari 50, 60, setengah mati lagi. Dibedakan dengan waktu masa belum pandemi, sampai 200-300 pendapatan per hari. Ini sehari mujur-mujuran kalau dapat 60.000. Mereka berharap agar pandemi ini segera berakhir. Untuk itu pemerintah diminta bisa menuntaskan penyebaran COVID-19 di kota Manado. Sylvia Aweraro dan Filipus Wakdomi, jurnalis SHTV. Demikian program berita SHTV kali ini. Saya Putri Rompas pamit dan sampai jumpa.